Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang gerak vertikal. Di konten sebelumnya kita sudah selesai membahas gerak vertikal ke bawah ya. Bahwa kalau ada benda kita lempar ke bawah, benda akan mengalami gerak lurus berubah beraturan ke bawah, atau dengan istilah lainnya kita sebut dengan gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah ini ya, ada dua jenis ya. Jenis pertama yang telah kita bahas di konten sebelumnya, yaitu benda dilempar ke bawah, artinya benda memiliki kecepatan awal. Ya, jadi benda memiliki kecepatan awal ke bawah. Jadi punya V0 ya, karena benda dilempar ke bawah ya, punya kecepatan awal. Nah, yang berikutnya ini yang akan kita bahas adalah benda yang jatuh ke bawah tanpa kecepatan awal. Misalnya buah kelapa ya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya terlepas begitu saja. Nah, itu benda bergerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Atau misalkan juga ketika kita memegang sebuah benda, kemudian bendanya kita tidak lempar ke bawah, melainkan kita hanya lepas saja. Ya, kita hanya lepas saja, maka benda akan bergerak ke bawah. Ya, bergerak vertikal ke bawah, itu juga tanpa kecepatan awal. Jadi, ada dua ya, ada yang punya kecepatan awal yang telah kita bahas di konten sebelumnya. Yang kedua adalah yang tidak memiliki kecepatan awal atau tanpa kecepatan awal. Nah, gerak itulah yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Jadi, kalau kita pernah dengar istilah gerak jatuh bebas, itu adalah gerak vertikal ke bawah yang tanpa kecepatan awal, alias kecepatan awalnya nol. Contohnya seperti tadi ya, misalkan ada buah ya yang jatuh dari pohonnya, buah itu kan jatuh begitu saja tanpa dilempar ke bawah ya. Begitupun kalau kita memegang benda, kemudian bendanya kita lepaskan tanpa dilempar ke bawah, hanya dilepaskan, itu tanpa kecepatan awal ya, disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, maka kita akan bisa merumuskan lagi persamaan gerak jatuh bebas ini, tentu dari persamaan GLBB, karena ini masih aplikasi dari GLBB tapi arahnya vertikal ya. Nah, maka persamaan pertama untuk GLBB ini ya menjadi VT sama dengan V0-nya 0 ya kan. A kan jadi G ya. Ini kan benda mengalami percepatan ke bawah, maka positif ya. A jadi G ya kan, sebagaimana yang telah kita singgung di konten sebelumnya. Jadi GT. Inilah kecepatan saat-saat tertentu ya, G kali T. Ini dipengaruhi oleh waktunya ya. Kemudian untuk persamaan kedua menjadi S ya, perpindahan sama dengan 1/2 GT kuadrat ya. A jadi G, V0-nya kan 0 ya. Maka ini jadi 0, A jadi G. Maka 1/2 GT kuadrat ya. Nah, ini untuk perpindahan. Kemudian untuk persamaan yang ketiga ini ya, VT kuadrat ini V0-nya jadi 0 ya kan? Ini kan 0, maka menjadi 2GS, 2 kali G kali perpindahan S, di mana perpindahan ini adalah 1/2 GT kuadrat ini ya. Nah, ini persamaan umumnya. Nah, bagaimana pada keadaan-keadaan tertentu, misalkan bendanya ya pada keadaan sesaat sebelum menyentuh tanah atau lantai. Jadi bendanya ini bergerak ke bawah sesaat ya, sesaat sebelum menyentuh tanah atau lantai. Nah, maka tentu ketinggian akhirnya ya kan, ketinggian akhirnya ini H1 itu akan mendekati 0. Jadi kita sama dengankan saja 0 ya, karena sesaat sebelum menyentuh tanah itu ketinggian akhirnya tentu mendekati 0 ya. Jadi kita anggap dia 0. Nah, maka besar perpindahannya ya dari posisi awal tadi ya, besar perpindahannya sampai ke sesaat sebelum menyentuh tanah atau lantai itu tentu sama dengan besar H0, besar ketinggian awalnya. Sekali lagi, pada sesaat sebelum menyentuh tanah atau lantai ya, maka besar perpindahannya ya itu sama dengan besar ketinggian awalnya ya. Tentu bisa dibayangkan ya. Nah, maka
eh, persamaan VT kuadrat ini menjadi VT kuadrat sama dengan ya ini 2G H0. Ya kan? S ini ya. Jadi H0 ini kan. Jadi VT kuadrat sama dengan 2G H0. Nah, VT kuadrat ini kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini menjadi VT, kalau kita VT saja maka akar kuadrat 2GH0. Inilah kecepatan sesaat sebelum menyentuh tanah atau lantai. Akar kuadrat dari 2GH0. H0 ini adalah ketinggian awalnya. Dan untuk waktunya ya, untuk waktu ini ya, kita bisa pakai persamaan ini. T sama dengan VT per G. Ya, di mana VT ini adalah akar 2GH0 ini. Jadi T ini adalah waktu sesaat sebelum menyentuh tanah atau waktu pada saat VT. Ya. Jadi T ini adalah waktu pada saat VT atau waktu pada saat sesaat sebelum menyentuh tanah. Ya. VT per G, di mana VT ini adalah akar 2GH0 ini. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Berikutnya kita akan membahas contoh-contoh soal tentang gerak vertikal.